dulu nih. Alfia, Ali, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap, silakan siapkan bukunya sambil rapihkan dulu bajunya. Tidak ada yang keluar. Siapkan buku catatannya, pulpennya, pensilnya. Hari ini kita akan masuk ke dalam coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelumnya, coba Ibu mau tahu dulu, di sini sudah punya cita-cita belum? Sudah. Yang Ibu panggil, sebutkan cita-citanya apa ya? Anissa Nuraini, mana? Mau jadi apa? Polwan. Oke. Aidil, mau jadi apa? Pengusaha. Jadi apapun nanti, kalau kamu sudah mengenal coding dan KA, maka apa yang kamu capai insya Allah akan lebih mudah. Ya, jadi hari ini belajar dengan motivasi semangat yang penuh sehingga hasilnya pun bagus. Ya, oke. Coding dan KA. Masih ingat nggak kira-kira materi minggu kemarin itu apa? Berpikir komputasional. Ada berapa? Saja. Dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang hara. Ingat nggak? Ya. Di dalam kasus hara itu ada dekomposisi, ada abstraksi, ada juga pengenalan pola. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi yang berhubungan dengan algoritma. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu dengan yang namanya coding dan KA. Coding itu adalah praktek pemrograman yang menggunakan apa? Berpikir komputasional. Artinya kalau tidak kenal berpikir komputasional yang kamu pelajari di minggu kemarin, kamu akan sulit untuk berkenalan dengan coding. Ya, kalau sudah kenal dengan BK, maka kita akan mudah untuk mengenal coding. Ya. Kemudian kecerdasan artifisial adalah bidang yang memungkinkan sistem mempelajari data, memahami lingkungan, dan juga mengambil keputusan yang cerdas. AI ini bukan cuma sekedar kalian nanti akan disuruh membuat coding atau program atau aplikasi, tapi kamu akan belajar AI ini bagusnya dimanfaatkan, bukan disalahgunakan. Gitu. Jadi nanti kamu akan belajar bagaimana bersikap atau menjalani kehidupan dengan AI. Hari ini pembahasannya adalah tentang pengelolaan data dan instruksi. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, coba tolong bacakan. Raffi ada? Silakan bacakan dengan keras. Peserta didik mampu menggunakan pendekatan algoritma untuk memecahkan masalah secara sistematis dan menyusun instruksi dan terstruktur. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi ini yang harus kamu pahami di hari ini ya. Oke, ini adalah penilaiannya, ada sikap, kelompok, keterampilan. Ini adalah absen siswa, daftar hadir. Awalnya begini nggak? Enggak. Ketika kamu masuk ke sekolah ini, dari sekolah mana, dari tempat tinggal yang mana, semuanya random dicampur menjadi satu, ya. Tetapi diolah kemudian menjadi seperti ini per kelas, maka apa yang terjadi? Kita awali dengan pretest. Silakan buka di backgroundnya. Kita akan lihat bagaimana kemampuan awal kamu dalam pembelajaran kali ini. Silakan kamu tinggal masukkan kode yang ada di depan. 3, 2, 1. Siapakah pemenangnya? Oke. Nanti Ibu akan bagi berdasarkan hasil pretestnya untuk pengerjaan alfabetik ya. Oke, sekarang kita baca dulu literasi 5 menit. Kamu bisa buka di blog Ibu. Oke, apa yang kamu temukan dari hasil kamu membaca? Apa yang kamu temukan akan kita bahas hari ini ya. Oke, yang pertama kita flashback dulu nih ke pertemuan yang minggu kemarin. Kita membahas tentang berpikir komputasional. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu belum? Dari berpikir komputasional kemarin sudah paham ya? Sudah menyelesaikan juga satu kasus ya? Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Berpikir komputasional itu adalah berpikir cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Betul, di mana di dalam penyelesaian
berapa? Apa aja sih yang disukai sama anak-anak? Kemudian apa yang terjual banyak hari ini? Nah, itu adalah data primer. Kita bisa lakukan dengan wawancara, dengan riset, begitu ya, observasi. Kemudian untuk data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga itu adalah satu lembaga atau orang lain yang sudah mengolah lagi. Contoh, kamu searching di Google. Kamu mau tahu makanan yang disukai anak-anak untuk kelas 3 SMP apa ya? Kamu searching di Google. Kemudian ada di situ yang namanya misalkan datanya begini-begini dari sumber ini, dari sumber ini. Nah, itu adalah data sekunder. Bisa bedakan? Primer dan sekunder. Sedangkan sifat data ada dua. Yang pertama ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu bentuknya seperti deskripsi cerita. Kamu menceritakan banyak. Misal kamu wawancara nih ke petugas koperasi. Lalu petugas koperasi menceritakan, di sini tuh yang banyak terjual tuh ini loh. Kemudian kenapa? Karena begini. Diceritakan dengan bahasa deskripsi. Kamu pernah belajar kan di bahasa Indonesia? Nah, seperti itu. Banyaknya huruf-huruf begitu ya. Tetapi kalau kuantitatif itu banyaknya angka. Jadi kita bisa hitung. Contohnya ada persen-persen, kemudian berapa banyak jumlah dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan kuantitatif. Artinya kalau kuantitatif itu bisa dihitung. Nanti hasilnya ada perhitungannya. Kalau kualitatif itu berupa deskripsi seperti cerita. Bisa bedakan? Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu nggak? Ada yang bertanyakan dulu nggak? Tentang cara memperoleh data atau sifat data. Ada yang bertanyakan dulu? Pengelolaan data itu sebetulnya kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Kita sudah mengelola sehingga kita sampai tahu nih hara untuk nyampe di rumah F itu melalui mana saja. Kita sudah lakukan dekomposisi. Kita pilih mana yang kanan, mana yang kiri, begitu kan? Kemudian kita lakukan abstraksi yang nggak penting, kita buang. Kita tahu polanya. Kalau sudah ke kanan, kita boleh ke kiri. Kalau mau ke kiri lagi boleh, ke kanan lagi boleh, itu polanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyusunan instruksi yang biasa kalian kenal dengan algoritma. Di mana algoritma itu adalah serangkaian data atau instruksi yang terstruktur dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Minggu kemarin sudah ibu contohkan. Nah, itulah algoritma. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membuat deskripsinya. Harus ada bahan, harus ada alat. Kalau sudah ada alat, ada bahan, kita tinggal rangkaikan tahapannya. Nah, begitu pun dengan hari ini. Oke, kita lanjut dulu. Untuk memperdalam pemahaman, kita saksikan dulu video ini, ya. Silakan. Apa yang penting kamu catat? Dari video barusan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Untuk eksperimen, oke, pertanyaan yang bagus. Namanya siapa? Rifki Aidil. Untuk eksperimen atau percobaan, contohnya kalau misalkan percobaan IPA gitu ya, itu masuknya ke sumber apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Percobaan atau eksperimen itu masuknya ke sumber data primer atau sekunder? Primer atau sekunder? Apa primer? Oke. Kalau kamu sebagai ilmuwan, misalkan, kemudian kamu melakukan eksperimen, maka itu adalah sumber data primer. Apa yang kamu temukan dari video tadi? Penyajian data. Ada apa aja? Deskriptif, flowchart, dan struktur. Yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan membuat algoritma deskriptif. Kemudian kamu akan menerapkannya, mengimplementasikan apa yang sudah kamu pahami dari deskriptif tadi ke dalam Scratch. Ini adalah studi kasusnya. Lihat di depan. Ibu akan jelaskan di depan. Perlihat, kemudian pahami. Setelah itu kamu praktekkan di LKPD. Ya. Pertama, ceritanya, studi kasusnya boleh dibacakan oleh Abdul Mukni. Yang kencang bacanya. Studi kasus seorang siswa membuat. Jadi kita akan membuat deskripsi nih langkah-langkah. Kita seolah-olah jadi seorang penjual apel, ya.
kira-kira kalau kita jual apel itu berapa totalnya? Contoh, kalau misalkan ibu nih sebagai pembeli membeli 3 apel, kira-kira total penjualannya berapa? 15.000. Kenapa kalau 15.000? Harga per buahnya 5.000. Ibu belinya berapa? 3. Jadi cara ngitungnya gimana? 5.000 dikali 3. Itu dulu. Kalau sudah paham hitungannya, itu menjadi dasarnya. Hitungannya, ibu akan contohkan dan kamu nanti akan praktekkan di AKPD, ya. Contoh membuat deskriptif algoritma. Setiap algoritma, setiap membuat program pasti diawali dengan mulai. Jadi yang paling awal adalah mulai. Setelah itu selesai. Kamu akan lebih paham setelah kita lihat di sana. Kita akan terapkan di dalam Scratch. Ini adalah tahapannya yang disebut dengan deskriptif algoritma. Kalau ada yang terlewat maka hasilnya tidak akan sesuai. Ya. Oke, yang pertama, setiap kita melakukan pemrograman di dalam Scratch, kita buat aplikasi apapun, mau animasi, mau game, kita awali dengan yang namanya mulai. Mulai itu adanya di event. Ini ada berbagai macam pilihan. Kamu boleh sambil dipraktekin boleh, ya. Event. Tadi kita lihat di situ bahwa dimulainya ketika diberi bendera hijau. Maka kita tinggal tarik saja ini. Oke, pisahkan dulu. Seperti ini. Sekarang kalian akan mengerjakan AKPD, ya. Ibu akan bagi dulu kelompoknya berdasarkan tadi pretest, ya. Kita atur kelompoknya dulu. Oke. Kalau yang tempatnya tetap di situ aja. Kalau yang pindah boleh pindah salah satu, berarti ya. Rasha dan Ayudil dengan Risma Nabila Putri. Rasti Syahla dengan Anissa Ayuni. Ini tetap yang lagi itunya dipindah. Silakan. Di L ini. Untuk pengerjaan AKPD-nya boleh dibuka di website yang ibu yang pratiwinulung.com. Kamu kerjakan untuk yang deskripsi algoritmanya di buku masing-masing. Untuk yang Scratch yang nomor 2-nya kerjakan bersama-sama per kelompok. Langsung jawabannya ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Ya. Kalau ada kesulitan tanyakan. Oke, siapa yang mau presentasi? Gimana? Ini dulu ya, yang lagi dulu beres. Oke, sekarang kita akan lakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami selaku program kelompok untuk pengembangan diri, perkenalkan saya Rifki Ayolanda, saya Rasya Putra Pratama. Kami ingin mempraktekkan hasil deskripsi serta praktek algoritma sudah kami kerjakan bersama-sama. Pertama, mulai dari deskripsi yang kami dapatkan dari AKPD. Jadi algoritma deskriptifnya adalah yang pertama mulai program. Yang ketujuh, simpan nilai matematika. Yang kedelapan, hitung total nilai. Oke, selanjutnya kami akan mempraktekkan Scratch yang sudah kami kerjakan. Nilai totalnya 182, penjumlahan antara 8 dan 1 dan nilai rata-rata
Nilainya adalah 91 dibagikan 2. Oke, terima kasih untuk kelompok Aidil dan teman-teman. Hasil kerja kamu disimpan dulu. Caranya klik file, klik save now. Masih fokus atau enggak? Kita coba fokuskan dulu, ya. Oke, coba ibu mau lihat sudah fokus atau belum? Perhatikan, di dalam belajar itu kita butuh pendengaran, kita butuh pendengaran, dan kita butuh perhatian. Itu dibutuhkan untuk fokus sekarang. Dengarkan dan ikuti, ya. Ikuti apa yang kalian lihat, oke? Oke. Ikuti apa yang kalian lihat. Praktikkan dengan tangan kalian, ya. Pegang mata, pegang telinga, pegang mulut, pegang hidung. Perhatikan yang kalian lihat, lakukan dengan tangan kalian. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Pegang mata, yang pegang hidung maupun ucapan ibu. Ngerti nggak? Tidak ada. Ulang ya. Ikuti kata-kata ibu, lakukan dengan tangan kalian. Ikuti apa yang dikatakan. Oke? Pegang mata, pegang telinga, pegang mulut, pegang hidung, pegang mata. Yang betul adalah begini, ya. Sudah sebagian banyak fokus. Oke, tekan dulu. Sudah fokus, kita proses sekarang. Masuk lagi ke yang background yang tadi. Oke, kita mulai. Silakan kerjakan yang punya. Kita lanjut sekarang satu lagi, kita akan mengisi refleksi di blog yang ini. Silakan dibuka, yang praktiknya dorong kan dan buka gambar. Oke. Kesimpulan hari ini, kalian sudah mempelajari apa? Algoritma, pengelolaan data dan instruksi terstruktur atau menyusun instruksi. Di dalamnya tadi kamu sudah belajar tentang scratch. Kamu sudah mengenal scratch yang akan kita pelajari di minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang konten digital. Kamu boleh cari tahu dulu konten digital itu apa. Jika memungkinkan kamu nanti akan diminta untuk menggunakan code. Ya, tunggu instruksi di grup, oke? Kalau sudah selesai semuanya, jangan lupa ucapkan apa kalau sudah. Sebelum ke kelas, lihat dulu pakaiannya harus rapi lagi. Untuk pensil semuanya harus sudah rapi lagi. Jangan sampai lupa lihat kiri kanan depan belakang sampahnya di bawah. Keluar